Halo Rahel. Shalom Kak, Ya, shalom. Silakan Rahel. Kamu tanya apa Rahel? mau tanya, eh kalau kita jarang ibadah gitu berpengaruh nggak? Kayak semakin jauh dari Tuhan, tapi kita tetap menjalani kayak berdoa tiap pagi, tetap ingat doa, cuman kayak jarang ibadah gitu, itu berpengaruh nggak sama kayak makin jauh dari Tuhan apa gimana gitu? Kamu ada Alkitab nggak di situ? Ada. Ya, coba baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. 25. Nasku. Coba baca. Apa isinya? Bentar ya Kak. Mm-mm. Ibrani di kitab, oh kitab Perjanjian Perjanjian Baru. baru dong Rahel. Maklum udah lama gak ibadah. Kenapa kamu nggak ibadah? Nggak ada yang ngajakin ibadah? Gak tahu kayak makin males gitu loh Kak. Kenapa kau malas? Aduh, Tapi kau kayak malas. Kalau Tuhan malas, kayak ada halangan gitu. oh ya udah. Ya, udah baca nggak? Coba. Bentar. Ibrani 10 ayat. Langsung dibaca ya Kak. Ya, baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, gitu ya. Jadi, ya jangan biasakan menghindari pertemuan ibadah. Kamu harus beribadah. Kau kenapa malas ke gereja? Kenapa nggak mau ke gereja? Apa yang buat kamu malas ke gereja? Gini Kak, seperti kayak merasa semakin hari kayak semakin tidak layak aja sih. Karena diselimuti oleh dosa-dosa aja gitu. Ya, justru begini. Ketika kamu tidak layak di hadapan Tuhan, kamu tidak akan menjadi layak ketika kamu tidak mau bertemu Dia. Justru kamu harus semakin giat ke gereja agar kamu dilayakkan. Gitu. Jadi kamu merasa aku tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu ketidaklayakanmu itu kamu responi dengan tidak mau bertemu dengan Allah. Itu tuduhan setan. Tuhan itu datang untuk orang-orang seperti kamu yang berdosa. Dan saya juga berdosa. Bahkan saya mungkin yang paling berdosa. Ya. Tapi Tuhan itu datang untuk orang-orang seperti kita. Nah kalau kita nggak mau ketemu dia, lalu gimana kita bisa dilayakkan? Kamu ingat kisah anak yang ya bertemu kembali dengan bapaknya? Iya. Ya, bapaknya menyambutnya kan begitu luar biasa kan? Tuhan itu tuh. Ada sih teman-teman pernah bilang gini, kalau kita udah jauh dari Tuhan, mau doa kita gimana pun bakal susah nyampainya, bakal kayak Enggak. Itu teman-temanmu itu nggak ngerti apa-apa itu. Ya, bilang sama temanmu itu bodoh kau bilang. terus pernah juga Kak, jadi aku kan lagi bergaul sama, ya maaf ya, kayak berbeda agama gitu kan. Ya, itu buang aja jauh-jauh yang begitu. Jadi saya selalu ditarik-tarik gitu, disuruh baca baca ayat-ayat mereka. Tapi Nah, itu tuh saya cara-cara kayak setan. ditantang gitu kan. Kamu harus waspada, itu cara-cara setan. Ya, setan itu menggoda-goda kamu dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, kamu nggak boleh ikuti itu. Ya, jadi kamu naik ke room saya itu bukan kebetulan. Ya, saya ngomong begini, kamu mau sakit hati terserah. Tapi yang mau saya katakan sama kamu, ya teman-teman kamu yang begitu, yang nyuruh-nyuruh paksa-paksa kamu belajarin iman-iman lain dan mau meninggalkan itu, buang itu jauh-jauh. Ya,
Karena lebih baik tanganmu itu patah daripada seluruh tubuhmu ke neraka. Lebih baik begitu. Nah, jadi kamu harus peduli. Kamu jangan peduli sama orang lain, tapi peduli sama dirimu sendiri. Peduli kepada keselamatan jiwamu. Justru karena kamu sudah mengakui betapa berdosanya kamu, ya kamu harus datang sama Tuhan. Dan orang-orang yang ngomong ketika kamu berdosa lalu Tuhan tidak akan mendengarkan kamu bla 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 segala macam, dia itu berdosa terhadap Tuhan karena dia bersaksi yang salah tentang siapa Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Ada itu perumpamaan Bapa dan anak itu. Bapaknya menyambutnya dengan luar biasa. Agar kamu tahu Bapamu itu pun dia menyambut dan menunggu kepulanganmu. Jadi mulai hari Minggu depan kamu ke gereja. Ya. Jadi sedih. Harus ke gereja, kamu harus ke gereja. Jangan, kamu boleh sedih, tapi jangan berlarut di dalam itu. Kamu itu berharga bagi Tuhan. Dia nggak mungkin datang kalau bukan karena kamu. Kamu harus sadari itu, sister. Ya, kamu selama ini masih terselubung. Karena yang kamu pikir itu Tuhan itu apa sih, gimana sih, seperti apa, enggak. Jadi, kamu harus tahu kamu itu berharga. Justru karena kamu itu berharga, maka dia datang untuk menjangkau kamu. Dia itu sudah panggil kamu loh. Ya, Tuhan itu pakai orang untuk memanggil kamu. Ya, termasuk saya, Tuhan pakai saya untuk panggil kamu. Ya, jadi mulai minggu depan kamu kembali ke gereja, kamu berdoa sama Tuhan, kamu akui kesalahan dan dosa-dosamu. Ya, coba 1 Yohanes 1 ayat 9, coba kamu buka. Oh iya Kak, bentar. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba buka. 1 Yohanes Ayat 9. Perjanjian baru juga ya? Baru-baru. Perjanjian baru apa lama ya? Baru. 1 Yohanes 1 ayat 9. Gini kalau udah lama pada lupa. Nggak apa-apa. Coba kamu buka. Satu Yohanes 1 ya. Bukan 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kamu harus mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kalau kamu sudah mau, Tuhan itu suka orang-orang yang merendahkan hatinya. Tuhan itu suka orang yang mengaku miskin di hadapan Allah. Aduh Tuhan, apalah aku ini Tuhan. Dosaku Tuhan ini bla 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 bla, aku begitu kotor Tuhan, ampuni aku, maafkan aku Tuhan, bukan oleh karena aku, tapi oleh karena Yesus yang kuimani itu. Kamu harus mengakui itu. Kalau kamu mengakui itu, maka Dia akan mengampunimu. Dan setelah itu kamu harus membangun kehidupan rohanimu, kehidupan doamu dalam Tuhan. Biar kamu secara mental, secara karakter itu kuat dan tetap di dalam Tuhan. Dan mungkin Tuhan mau pakai kamu bersaksi, atau mungkin Tuhan mau berikan kamu panggilan secara khusus, kita nggak tahu. Ya, sebagaimana Tuhan pakai Saulus dan Barnabas, tujuannya. Ya, Tuhan pakai Filipus secara pribadi. Oh, nggak boleh Filipus, kamu harus ke jalan yang sunyi. Nah, kita nggak tahu kemana kita mau Tuhan pakai. Jadi kamu harus merenungkan itu. Ya, jadi minggu depan ya kamu ke gereja manapun yang paling dekat di sana, kamu ke gereja, kamu nggak perlu bawa harus apa, harus gimana, enggak. Kamu datang ke gereja cukup dengan hati yang mau diubahkan, dan kamu mengaku dosamu, kamu renungkan semua dosa dan kesalahanmu itu. Dan kamu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kamu tahu aku berdosa, kamu tahu aku begitu kotor, aku minta ampun atas dosa dan kesalahanku. Dan kamu harus minta ampun bahwa kamu tidak mau menemui dia selama ini. Coba, dia itu begitu setia menyertaimu. Setiap hari kamu diizinkan hidup. Kalau Tuhan buat kamu mati dalam dosamu, bukankah kamu binasa? Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan kamu hidup?
Dan kamu harus berubah di dalam hal ini. Agar kamu nggak binasa, itu kasih Bapakmu itu. Ya, jadi kamu harus punya kontemplasi pribadi dalam Tuhan. Kamu harus berkata, aku adalah milik Kristus dan aku adalah pewaris janji, maka aku harus hidup di dalamnya. Dan aku berbuah. Kalau aku berbuah, maka aku apa? Dan kalau aku teguh dalam panggilanku dan aku teguh dalam pilihanku, maka aku tidak akan tersandung. Nah, biar kamu jangan tersandung. Dan apa? Kamu punya hak untuk masuk dalam kerajaan Kristus itu. Jadi, kalau kamu berbicara tidak layak, coba kamu renungkan Rasul Paulus. Kamu bunuh orang nggak? Saya sih apa ya? Dulu pelayanan dengerin khotbah, tapi kayak nggak masuk di akal logika gitu Kak. Kayak aku nggak mudah memahami dari isi khotbah itu apa, maknanya apa. Aku kayak orang bodoh gitu. Padahal dulu itu aku kayak melayani rajin, gereja rajin. Tapi sekarang semenjak merantau, kayak makin hancur, makin jauh dari Tuhan. Ya, Namun yang sakit karena turun karakter duka, kamu nggak kamu bentuk. Karena karakter kamu nggak dibentuk. Ya, Rasul Paulus itu ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, karakternya itu nggak dibentuk. Dia bunuh orang Kristen, dia aniaya orang Kristen. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia diterima Tuhan. Nah, kamu tuh juga begitu. Ya, Tuhan, aku dulu mengenal engkau bla bla, tapi sekarang aku berdosa kembali. Dia menantikan kamu seperti seorang pengembala yang menanti dan mencari-cari dombanya. Mana ya dombaku yang ekornya merah itu ya? Mana yang telinganya agak begini ya? Oh, nggak datang dia. Tuhan tuh begitu sama kamu. Ya, jadi minggu depan kamu ke gereja, kamu cari gereja, kamu di sana, doa aja. Ikuti aja ibadah seperti biasa. Tapi kamu selalu bilang, kamu menyediakan hati yang mau diubah. Kalau kamu merendahkan hatimu, selalu mau belajar, mau tunduk, dan mau taat, kamu akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Ya, jangan kalau ada orang bilang, wah kamu itu orang berdosa, itu dakwaan setan itu. Ya, memang semua orang berdosa kok. Nggak ada yang nggak berdosa. Tapi dia datang untuk orang yang berdosa itu. Gitu. Jangan mau Tuhan masih mau mendengar setiap doa-doa aku nggak Kak? Walaupun aku jarang ibadah gitu. Dia pasti mendengarkanmu kalau kamu mengakui dosamu. Tadi kan kamu udah baca dalam 1 Yohanes. Setiap harinya Kak, kayak apa ya, saya tetap berdoa walaupun gak ibadah ke gereja. Tapi kayak mendapatkan kayak apa ya, ada penindasan, pembulian, penghinaan selalu saya dapatin tiap hari gitu. Enggak itu dari teman kerja, enggak itu dari lingkungan, ada aja Kak tiap hari. Kayak masalah satu belum selesai, terus tiba-tiba ada masalah lagi, kayak seakan-akan makin nambah-nambah gitu, minta dipermudah tapi kayak makin dipersulit gitu Kak. Ya, itu kadang cara Tuhan, kan Tuhan dalam Wahyu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kukasih ia kuhajar dan kutegur. Ya, kadang orang tua kita pun kadang memukul kita, cubit kita untuk enggak melakukan yang jahat, karena dia mengasihi kita. Nah, Allah kita pun begitu, kadang-kadang dia jewer kamu, pukul kamu. Biar kamu tahu tuh enggak baik, ini enggak baik. Ya, dan Rasul Paulus dalam suratnya dalam 1 Korintus tuh berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi kamu bisa melewati itu. Agar apa? Agar di dalam kelemahanmu itu kuasa Kristus menjadi nyata, yang dengan demikian itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita nggak tahu, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai pembunuh, Rasul Paulus. Tuhan bisa pakai Apolos. Tuhan bisa pakai Barnabas. Tuhan bisa pakai Petrus. Tuhan bisa pakai siapapun. Ya, jadi kamu positif tinggi sama Tuhan. Afirmasi diri oleh iman. Jangan afirmasi diri oleh karena kemampuanmu, enggak. Afirmasi diri oleh iman. Aku pewaris janji, aku pemilik janji, aku milik Kristus. Dengan demikian kamu akan jadi positif. Nah, kalau udah begitu tuh vibrasinya, maka kamu akan jadi orang-orang yang baik di kemudian hari. Gitu. Ya. Amin Kak, makasih ya Kak. Oke, jadi minggu depan ke gereja ya, mulai ya. Iya, oke Kak, makasih, shalom.
Mantap, shalom. Ya, jangan nggak ke gereja ya. Itu tempat letakkan semua bebanmu tuh di dalam. Semakin kita disakiti, semakin kita dibenci sama orang. Jangan semakin jauh, harus semakin dekat. Karena di dalam kelemahan itulah kuasanya itu turun serta menaungi kamu.